Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ridho Rahman di pelajaran IPS. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi yang terakhir di bab yang pertama mengenai manusia, alam, dan lingkungan bagian yang ketiga. Nah, di bagian yang ketiga di sini kita nggak banyak-banyak kok ngebahasnya, hanya ada 2 pembahasan aja di materi yang ketiga ini. Kayak di mana materinya itu yang pertama adalah interaksi antar ruang. Nah, di materi interaksi antar ruang nanti ada subbabnya lagi. Kayak nanti di interaksi antar ruang kita akan belajar mengenai distribusi potensi wilayah yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga mempelajari mengenai interaksi antar ruang. Dan materi yang kedua itu adalah dampak interaksi antar ruang. Nah, dampaknya di sini kita bisa melihat dari berbagai macam ya, seperti perdagangan yang akan kita bahas nanti. Terus kita akan bicara tentang mobilitas penduduk dan yang terakhir adalah dampak yang dihasilkan dari adanya interaksi antar ruang. Baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Nah, biar nggak lama-lama, lanjut aja kita membahas di materi yang pertama mengenai interaksi antar ruang. Nah, di materi pertama kita akan bicara mengenai distribusi potensi wilayah Indonesia. Dari namanya distribusi, berarti kita akan melihat nih potensi-potensi apa aja sih atau potensi-potensi apa yang dimiliki oleh masing-masing wilayah yang ada di Indonesia. Nah, di sini menurut Hanafi itu setidaknya terdapat 4 potensi yang dapat digunakan sebuah wilayah atau sebuah daerah untuk menunjang pembangunan di daerahnya. Oke, yang pertama potensinya apa? Yang pertama ada potensi sumber daya alam. Di mana potensi sumber daya alam di sini kita melihat dari kekayaan alam yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Contohnya apa? Contohnya itu adalah seperti Kabupaten Wakatobi yang memiliki sumber daya alam untuk wisata lautnya. Nah, selain Wakatobi, ada juga nih Provinsi Bali. Nah, Provinsi Bali di sini kan menjadi salah satu destinasi wisata kan ya. Bahkan bisa wisata internasional tuh mengunjungi Indonesia terutama ke Pulau Dewatanya. Karena kekayaan alam yang ada di Pulau Dewata tersebut itu sungguh luar biasa. Nah, potensi yang kedua yang dapat dimanfaatkan oleh masing-masing wilayah guna untuk meningkatkan pembangunannya adalah potensi sumber daya manusia. Nah, kalau kita bicara mengenai potensi sumber daya manusia, berarti kita bicara mengenai kuantitas jumlah sumber daya manusianya. Jumlah sumber daya manusianya di sini harus memadai. Seperti itu. Ketika wilayah tersebut itu memiliki banyak lapangan pekerjaan dan didukung juga jumlah penduduk yang banyak di sini atau SDM yang cukup banyak di sini, otomatis akan terpenuhinya potensi wilayah di daerah tersebut. Nah, selain kita melihat kuantitas, kita juga harus melihat kualitas dari sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Kayak tujuannya kenapa kita harus melihat kualitas sumber daya manusia agar tidak kalah saing dengan wilayah-wilayah lainnya. Seperti itu. Nah, kualitas sumber daya manusianya di sini kita juga bisa melihat dari indikator IPM ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada potensi sumber daya buatan. Di mana potensi sumber daya buatan di sini itu adalah potensi sumber daya yang dibuat oleh manusia yang memiliki wujud fisiknya seperti bangunan, sarana prasarana ataupun yang lainnya. Contohnya apa potensi sumber daya buatan di sini? Contohnya adalah seperti Waduk Gajah Mungkur. Di mana tuh Waduk Gajah Mungkur? Oke, Waduk Gajah Mungkur di sini itu adanya di Kabupaten Wonogiri. Nah, itu menjadi salah satu potensi sumber daya buatan di daerah Wonogiri.
selain menjadi apa ya namanya, eee, kekayaan alam buatan, dia itu juga menjadi salah satu destinasi wisata gitu yang ada di Kabupaten Wonogiri. Nah, dan yang terakhir ini adalah potensi sumber daya kelembagaan. Kayak di mana potensi sumber daya kelembagaan di sini itu adalah suatu hasil karya manusia non fisik, berarti tidak memiliki wujud. Oke, contohnya seperti apa? Berupa organisasi, kayak organisasi pemerintahan, kemasyarakatan, dan lain-lainnya. Contohnya apa? Contohnya kayak tadi organisasi pemerintahan berarti kayak di Jogja, di mana di Jogja di sini itu diberikan keistimewaan, namanya juga daerah istimewa kan ya, gitu pasti ada keistimewaannya nih dari daerah Yogyakarta tersebut. Keistimewaannya apa? Keistimewaannya adalah organisasi pemerintahan. Kayak di Yogyakarta pemerintahannya itu menganut sistem kerajaan ya, kayak gitu. Karena gubernur yang ada di Yogyakarta di sini itu terjadi secara turun menurun. Oke, itu yang terjadi di daerah Yogyakarta. Nah, dari slide yang pertama di sini, apakah kalian ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, kalau misalkan kalian masih ada yang bingung mengenai materi ini, bisa kalian tanyakan personal chat ya ke saya. Seperti itu. Dan ini adalah materi yang kedua di pembahasan yang pertama, yaitu mengenai interaksi antar ruang. Nah, apa nih interaksi antar ruang? Interaksi dari namanya. Kayak kalau kalian dengar kata-kata interaksi, pasti bicara mengenai hubungan timbal balik. Timbal balik di sini berarti adanya respon, gitu. Ada aksi dan ada reaksi. Ada stimulus dan ada respon. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan interaksi antar ruang. Kenapa sih interaksi antar ruang di sini bisa terjadi? Oke, interaksi antar ruang ini bisa terjadi karena apa namanya, objek yang terdapat di ruang tersebut itu kan berupa manusia, ya kan ya? Nah, manusia di sini sifatnya itu adalah sebagai makhluk sosial, di mana dia itu tidak bisa hidup sendiri, harus dipenuhi oleh orang lain atau harus dibantu oleh orang lain, seperti itu. Nah, sama halnya dengan ruang. Kayak suatu daerah itu nggak bisa berdiri sendiri, pasti memerlukan bantuan dari wilayah lain. Nah, makanya di sini adalah interaksi antar ruangnya. Nah, dari interaksi antar ruang di sini itu memiliki 3 bentuk. Oke, bentuk yang pertama itu adalah kesempatan antara yang ada di paling kanan. Oke, kesempatan antara di sini itu adalah suatu wilayah baru dapat menawarkan alternatif lebih baik bagi suatu wilayah daripada lokasi sebelumnya. Contohnya apa? Contohnya, misalkan daerah A. Daerah A di sini itu keseringan memenuhi kebutuhannya itu dengan membeli barang-barang dari daerah B. Nah, kalau kita lihat dari daerah A ke daerah B di sini cukup jauh jaraknya. Bisa mencapai belasan kilometer misalkan. Nah, ternyata muncul nih daerah yang baru yang dekat dengan daerah A gitu. Jual belinya pun juga sama nih, barang yang diperjualbelikan sama dengan jual beli atau barang yang diperjualbelikan antara daerah A dengan daerah B. Nah, otomatis daerah A di sini itu mengubah orientasinya. Di mana yang tadinya itu dia membeli di daerah B, dia memutuskan untuk membeli barang yang sejenis dari daerah C. Mengapa demikian? Karena jarak dari transfer di sini atau jarak distribusi di sini itu lebih efisien atau lebih murah atau lebih dekat antara jarak A ke C daripada jarak A ke B. Nah, itulah yang membuat adanya kesempatan antaranya di sini.
Yang tadinya kalian itu belinya di produsen B, ternyata ada nih produsen baru yang dekat dengan kalian di produsen C. Nah, otomatis kalian akan mengubah pembeliannya yang tadinya ke produsen B menjadi ke produsen C-nya. Seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah saling melengkapi. Kayak dari namanya saling melengkapi. Berarti kalau saya nggak bisa, berarti dilengkapi dengan kamu, dengan kalian. Seperti itu. Nah, di sini saling melengkapi itu adalah adanya kebutuhan suatu wilayah dan adanya persediaan untuk memenuhi kebutuhan itu di tempat lain. Contoh gampangnya, misalkan daerah A itu banyak banyak tenaga kerja. Oke, sorry, bukan tenaga kerja, banyak lapangan pekerjaan. Oke, ketika wilayah A-nya di sini itu banyak memiliki lapangan pekerjaan, tetapi di satu sisi jumlah SDM di daerah A di sini itu sedikit. Seperti itu. Nah, dalam hal ini daerah A di sini bisa membuka lapangan pekerjaan untuk daerah yang berada di sekelilingnya. Dalam hal ini misalkan daerah B. Nah, berarti daerah B di sini itu bisa melakukan transfer tenaga kerja ke daerah A untuk memenuhi kebutuhan dari lapangan pekerjaannya. Seperti itu. Nah, contoh lainnya apa? Contoh lainnya itu adalah ketika Jakarta itu sedikit akan lahan pertanian. Oke, otomatis kan nggak memenuhi kan ya? Otomatis nggak mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk masyarakat di Jakarta. Nah, dalam hal ini Jakarta itu bisa melakukan transfer gitu beberapa komoditas yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Jakarta dari daerah sekitarnya. Bisa dari daerah Jawa Barat, bisa dari daerah Jawa Timur, ataupun dari daerah yang lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan saling melengkapinya di sini. Ketika daerah A di sini itu nggak mampu, bisa didukung dengan daerah lain yang mampu. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan saling melengkapi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kemudahan transfer. Di mana kemudahan transfer di sini itu adalah kemudahan orang, barang, informasi, dan uang dengan memperhatikan beberapa faktor seperti jarak, biaya, waktu, dan kemudahan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, gampangnya kemudahan transfer di sini itu adalah adanya kemudahan mobilitas, perpindahan barang. Selain perpindahan barang, perpindahan uang, perpindahan tenaga kerja, ataupun yang lainnya. Seperti itu. Semakin baik infrastruktur di daerah tersebut, maka semakin baik nih itu kegiatan interaksi antar ruangnya. Terutama di kemudahan transfernya di sini. Seperti itu. Contohnya, misalkan kayak kalian itu belanja dari daerah A ke daerah B. Ternyata daerah B di sini itu ketika kalian mau menuju wilayah B, infrastrukturnya itu masih rendah. Seperti jalanan yang masih jalanannya masih ala kadarnya atau enggak kayak jaraknya yang terlalu jauh, otomatis itu kan akan mempengaruhi interaksi antar ruangnya. Seperti itu. Kemudahan untuk transfernya. Semakin terjal atau semakin jauh distribusi barangnya, otomatis akan meningkatkan harga jualnya nanti. Nah, otomatis di sini yang tidak boleh, kalau harga jualnya itu semakin tinggi, itu akan berdampak terhadap daya beli masyarakatnya. Seperti itu. Kalau harganya itu terlalu tinggi dijual, otomatis akan mengurangi daya beli masyarakat di daerah tersebut. Nah, makanya di sini kemudahan transfer itu harus diperhatikan. Seperti itu. Oke, dari interaksi antar ruang, apakah ada yang mau ditanyakan dari kalian semua? Oke, kalau nggak ada, ini materi yang terakhir, tapi masih ada beberapa slide lagi sih. Oke, tapi ini adalah materi yang terakhir, yaitu mengenai dampak
dari interaksi antar ruang. Nah, dampak yang pertama itu dampak apa? Yang pertama pasti adalah perdagangan. Oke. Kenapa perdagangan di sini itu berkaitan erat dengan interaksi antar ruang? Karena interaksi antar ruang di sini pasti diawali dari kegiatan perdagangan antar daerah atau antar wilayah. Seperti itu. Nah, kalau misalkan daerah tersebut itu nggak bisa memenuhi kebutuhannya, otomatis dia kan akan memenuhi dari daerah lain. Seperti itu. Nah, makanya perdagangan di sini itu menjadi dampak dari adanya interaksi antar ruang. Nah, di sini perdagangan antar wilayah yaitu suatu bentuk kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, baik dari satu wilayah ke baik yang satu wilayah maupun yang beda wilayah. Seperti itu. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk memperoleh keuntungan. Gitu. Itulah perdagangan. Jadinya perdagangan di sini tuh nggak sebatas dari wilayah lokalnya aja ya, atau wilayah yang ada di satu daerahnya aja, itu enggak. Tetapi kita bisa antar daerah gitu. Nah, kalau misalkan udah antar daerah, berarti kita udah masuk ke dalam interaksi antar ruangnya di sini. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa komoditas yang sering diperdagangkan. Seperti itu. Oke, komoditasnya apa aja? Ada komoditas pertanian, ada komoditas hutan, dan ada komoditas peternakan. Nah, biasanya kalau komoditas pertanian di sini itu komoditas-komoditas yang sering dikonsumsi ya untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya itu seperti padi, gula, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau komoditas hutan di sini itu lebih ke kebutuhan-kebutuhan manusia yang sifatnya itu ke primer tapi nggak primer banget gitu. Kayak pelengkapnya lah kalau komoditas hutannya di sini. Contohnya apa? Contohnya itu adalah seperti kayu-kayu nih yang dihasilkan dari kehutanan di Indonesia. Seperti kayu kamper, kayu meranti, kayu jati, dan lain-lainnya. Nah, dan yang ketiga ini adalah komoditas peternakan. Nah, kalau peternakan di sini itu bisa yang langsung dikonsumsi, maaf, peternakan di sini itu bisa hewan-hewan yang untuk dikonsumsi ataupun hewan-hewan yang untuk diperkembangbiakan, seperti itu. Nah, biasanya komoditas peternakan di sini itu ada beberapa hewan yang digunakan untuk langsung konsumsi ya, seperti ayam, bebek, anjing, babi mungkin ya untuk agama non-Islam. Terus ada juga daging sapi dan lainnya seperti itu. Nah, itu adalah komoditas peternakan yang sering diperjualbelikan nih di perdagangan Indonesia. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau nggak ada, kita akan bicara mengenai mobilitas penduduk. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu arti dari mobilitas penduduk. Mobil, dari kata-kata mobil. Mobil itu apa? Kendaraan. Oke, kalau kendaraan pasti kan tujuannya untuk perpindahan tempat kan, dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti kalau mobilitas penduduk ya maknanya pun juga sama. Berarti perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di sini mobilitas penduduk di sini itu ada yang sifatnya permanen ataupun yang sifatnya itu tidak permanen. Maksudnya permanen sama tidak permanen itu apa? Kalau permanen berarti kalian itu menetap dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, kalian pindah rumah dari Jakarta ke Depok. Nah, di sini kan sifatnya permanen, Kak. Sifatnya itu kan menetap kan ya. Karena kalian itu pindah rumah yang tadinya Jakarta ke Depok. Nah, itu yang dimaksud dengan mobilitas permanen. Kita itu menyampingkan faktor-faktor lain. Contohnya itu apa? Contohnya itu adalah seperti gimana kalau saya itu punya rumah dua, misalkan ya, Jakarta sama Depok, tapi saya sekolahnya di Depok.
Berarti ketika weekday saya tinggalnya di Depok, kemudian ketika weekend saya tinggalnya di rumah yang di Jakarta. Itu kita menyampingkan hal-hal seperti tadi ya, gitu. Yang kita lihat itu adalah ketika kalian itu menetap, intinya adanya di mobilitas permanen. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian itu tujuannya nggak untuk menetap, berarti itu yang dimaksud dengan mobilitas non permanen. Seperti itu. Nah, kalau di mobilitas permanen itu dibedakan menjadi dua. Ada mobilitas dalam negeri dan ada juga mobilitas luar negeri. Nah, ini juga yang udah pernah saya bahas di materi sebelumnya. Kalau dalam negeri itu ada urbanisasi, transmigrasi, dan ruralisasi. Sedangkan untuk luar negeri itu ada emigrasi, imigrasi, dan remigrasi. Seperti itu. Sedangkan yang non permanen itu ada komutasi dan ada sirkulasi. Oke, saya rasa ini nggak ada yang perlu ditanyakan lagi ya, karena udah saya jelaskan di materi sebelumnya. Nah, kita akan bicara mengenai dampak positif dan negatif yang dihasilkan dari adanya interaksi antar ruang. Dampaknya apa aja? Yang pertama, arus informasi. Oke, kalau arus informasi di sini itu sangat cepat banget perkembangannya. Misalkan kayak ada tragedi A nih di daerah tersebut, itu langsung cepat nih muncul di media sosial. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu dampak dari interaksi antar ruangnya di sini. Seperti itu. Nah, dari arus informasi di sini pasti nanti ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Gitu. Bagi diri seseorang. Nah, nanti dampak positif dan dampak negatifnya itu seperti apa? Itu akan kita bahas setelah slide yang di sini. Nah, untuk slide yang di sini kita akan bicara mengenai dampak-dampak apa aja nih yang dihasilkan dari adanya interaksi. Tadi yang pertama adalah arus informasi yang berkembang dengan cepat. Seperti itu. Ketika terjadi tragedi A nih di daerah B misalkan, itu langsung cepat nih muncul beritanya di daerah-daerah yang lainnya. Seperti itu. Oke, yang kedua adalah adanya perubahan komposisi penduduk. Nah, tadi komposisi penduduk itu isinya apa? Yang kayak kemarin. Isinya laki-laki atau perempuan, isinya itu bisa dari jenis kelamin ya tadi. Terus ada juga dari agama, bisa juga dari sisi usia ataupun yang lainnya. Oke, contohnya itu adalah seperti kayak tadi, ketika kalian itu menetapkan diri untuk hijrah dari Jakarta menuju Depok. Dan si kalian itu sifatnya menetap ya di Depok. Oke, berarti di sini akan adanya perubahan penduduk. Jakarta nambah sedikit karena kalian atau kamunya itu pindah ke Depok, tetapi beda hal dengan Depok. Depoknya di sini penduduknya itu nambah banyak akibat kalian itu pindah ke Depok. Seperti itu. Yang ketiga itu ada perubahan sosial budaya. Nah, ini penting banget nih bagi kalian di era sekarang, perubahan sosial budaya. Nah, apalagi di bulan Oktober ini kita akan merayakan hari atau bulan bahasa ya. Seperti itu. Nah, di mana kita harus mencintai gitu unsur-unsur kebudayaan yang ada di Indonesia maupun yang ada di daerah tempat tinggal kalian masing-masing. Gitu. Oke, perubahan sosial budaya di sini contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti eh penggunaan bahasa deh. Oke, penggunaan bahasa. Kalau kita lihat Depok itu administrasinya itu di mana ya? Jawa Barat atau apa? Di Jawa Barat kan ya? Nah, kalau kita lihat logat bahasa yang digunakan oleh masyarakat Depok, apakah mayoritas menggunakan bahasa Sunda? Kan enggak. Dia menggunakan bahasa Indonesia. Nah, disinilah adanya perubahan sosial budaya. Seperti itu. Di sini saya nggak mempermasalahkan penggunaan bahasa Indonesianya ya, seperti itu. Tetapi orang dengan menggunakan logat bahasa Sundanya itu lebih sedikit gitu di daerah Depok dibandingkan kalau kita jalan-jalan ke daerah Bandung, di mana Bandung sama Depok itu kan sama-sama di wilayah Jawa Barat.
Tetapi penggunaan bahasa Sundanya itu relatif berbeda. Di mana Bandung di sini lebih sering ya menggunakan bahasa Sundanya ketimbang di Depok sendiri. Gitu. Oke, yang keempat ada perubahan orientasi mata pencaharian. Terus ada juga perubahan penggunaan lahan. Nah, kalau perubahan penggunaan lahan di sini itu berbanding lurus dengan jumlah penduduk ya. Semakin banyak jumlah penduduk di daerah tersebut, otomatis tingkat untuk penggunaan lahan atau alih fungsi lahan di sini juga semakin meningkat juga. Seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya itulah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang tadi berupa rumah atau tempat tinggal. Seperti itu. Terus ada juga perkembangan pusat-pusat pertumbuhan, contohnya itu seperti di Jakarta, di Surabaya, di Semarang, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir itu adalah persebaran gagasan perubahan. Nah, baru deh kita masuk ke dalam dampak positif yang dihasilkan dari interaksi sosial. Oke, dampak positifnya apa aja? Oke, yang pertama, kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi di daerahnya sendiri itu dapat dipenuhi dengan cara interaksi sosial tadi atau perdagangan antar daerah. Gitu. Oke, yang kedua apa? Yang kedua adalah spekulasi produksi di suatu wilayah akan terdorong berdasarkan keunggulan komparatif wilayah tersebut. Oke, kalau keunggulan komparatif di sini berarti kita melihat apa namanya? Keuntungan komparatif atau kita mau ngebandingin nih, misalkan kita sama daerah A di sini tuh unggul di 2 sektor. Kayak terhadap daerah lainnya. Tapi kita lihat apakah waktu kita unggul di sini itu biayanya itu lebih efisien atau enggak. Gitu. Kalau misalkan biayanya itu enggak efisien, berarti lebih baik kita melakukan perdagangan atau kita lebih baik untuk membeli daripada kita harus membuat barang tersebut. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan keunggulan komparatifnya. Yang ketiga itu adalah tersedianya jumlah tenaga kerja yang cukup di daerah tujuan dengan adanya mobilitas penduduk. Nah, ini mungkin jadi salah satu dampak positif ya bagi daerah-daerah perkotaan. Seperti itu. Karena daerah perkotaan di sini jumlah penduduknya itu cenderung lebih banyak ya. Seperti itu. Karena yang tadi banyak masyarakat yang ingin mengadu nasibnya di daerah perkotaan. Gitu. Nah, menyebabkan jumlah sumber daya manusia di daerah perkotaan cenderung lebih banyak daripada di daerah perdesaannya. Yang keempat itu ada akulturasi dan asimilasi budaya akan terjadi dengan adanya mobilitas penduduk. Kayak mungkin kalau kalian bisa tanya ke orang tua kalian, suku bangsanya sama nggak sih antara ayah dan ibu kalian? Mungkin ada yang berbeda. Yang satu dari Minang atau Padang, yang satunya lagi dari Sunda misalkan. Atau bisa juga orang tuanya itu yang satu dari Jawa, yang satunya lagi dari Sunda. Ada juga seperti itu. Nah, ini merupakan adanya akulturasi dan asimilasi. Gitu. Akulturasi dan asimilasi budaya akibat adanya mobilitas penduduk. Dan yang terakhir itu adalah arus informasi yang datang dari wilayah lain akan memperluas pengetahuan. Contohnya apa? Contohnya kayak yang tadi ya, ketika daerah A ini ada sebuah informasi tertentu, nah otomatis itu cepat langsung nih diterima oleh masyarakat yang lainnya, yang beda wilayah ya dari wilayah A yang tadi. Gitu. Dan ini adalah dampak negatif dari interaksi antar ruang. Kayak yang pertama, kalau kita keseringan melakukan perdagangan antar wilayah, ini nanti akan menimbulkan dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Yaitu kita akan menjadi ketergantungan. Kita nggak jadi mandiri akibat adanya perdagangan tadi. Gitu. Jadinya dampak negatifnya itu adalah kita menjadi ketergantungan terhadap daerah lain. Gitu. Yang kedua,
dapat mengubah pola konsumsi yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan ekonomi setempat. Yang ketiga, itu adalah peningkatan kepadatan penduduk di daerah tujuan. Nah, yang tadi di dampak positif. Dampak positif dari sumber daya manusia di daerah perkotaan itu adalah banyaknya sumber daya manusia. Ya kan ya? Tetapi dampak negatifnya itu adalah dapat menimbulkan kepadatan penduduk di daerah perkotaan. Nah, daerah yang padat penduduk di sini atau daerah kumuh di sini itu bisa disebut dengan slum area gitu. Akan terciptanya daerah atau kawasan-kawasan padat gitu. Kawasan-kawasan padat akibat adanya tadi arus migrasi dari daerah asal ke daerah tujuan. Yang keempat itu apa? Menurunnya kualitas lingkungan seperti udara dan air. Nah, mungkin ini yang kita rasakan di daerah Jabodetabek, ya kan ya? Di mana tahun 2019 itu center banget nih, center banget pemberitaan mengenai kualitas udara yang ada di Jakarta ataupun daerah sekitarnya. Nah, hal ini didukung, oke, jadinya kualitas atau pencemaran udara di sini itu didukung dari ya kita-kitanya juga, gitu, manusia-manusianya juga, seperti itu. Kalian mau melakukan mobilitas, kalian menggunakan transportasi pribadi. Oke, anggaplah kalian menggunakan kendaraan mobil gitu untuk melakukan mobilitas sehari-hari. Oke, kalau misalkan mobil itu diisi oleh banyakan orang itu masih mending. Tetapi kalau misalkan satu orang itu satu mobil, otomatis inilah yang akan mendukung adanya penurunan dari kualitas lingkungan sekitar. Seperti itu. Nah, itu yang akan menyebabkan menipisnya gitu. Lapisan-lapisan ozon ya yang ada di atmosfer. Seperti itu. Yang menyebabkan ya suhu di bumi ini menjadi lebih panas. Seperti itu. Oke, dan yang terakhir ini adalah arus informasi yang tidak benar itu dapat memecah belah persatuan. Oke, mungkin sekarang ya muncul lagi nih berita-berita tentang hoax gitu ya. Misalkan kayak jangan kayak konspirasi-konspirasi COVID lah yang kita dengar sekarang saat ini nih. Oke, banyak orang yang menganggap bahwa COVID ini itu hanya settingan belaka. Oke, kalau misalkan kalian itu menerima plek-plek gitu ya tanpa adanya tindak lanjut dari pembacaan kalian itu, nah itu akan menjadi sebuah permasalahan bagi diri kalian ataupun dari untuk orang-orang yang berada di sekeliling kalian seperti itu. Karena akan menimbulkan pro kontra. Sebenarnya pro kontra di sini tuh ya wajar ya gitu. Tetapi kalau misalkan sumber informasinya di sini itu tidak kredibel dan tidak dapat dipercaya, nah otomatis itu akan yang akan menimbulkan berita hoax-nya di sini seperti itu. Nah, makanya ketika kalian itu menerima sebuah informasi baru yang kalian dengar atau yang kalian baca, kalian lebih baik untuk mencari terlebih dahulu nih di internet. Apakah informasi yang kalian dapat itu udah sesuai atau belum? Kalau misalkan belum sesuai, lebih baik ya ya udah gitu ditinggalkan aja gitu. Tapi kalau misalkan itu benar dan dapat bermanfaat bagi orang banyak lainnya, boleh kalian share ke teman-teman kalian atau ke kolega kalian. Seperti itu. Dan ini adalah slide yang terakhir mengenai solusi nih. Kayak tadi kita udah bicara tentang dampak negatif, otomatis kita harus memberikan solusi gitu yang dapat kalian lakukan. Yang pertama, kayak tadi, kalau misalkan kalian itu dampak negatifnya adalah saling menjadi ketergantungan ya antar wilayah. Nah, solusinya itu adalah daerah tersebut itu harus mengoptimalkan atau memaksimalkan sumber daya yang dimiliki di daerahnya. Baik itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya. Intinya harus dimaksimumkan atau harus dioptimalkan. Seperti itu. Yang kedua, harus membuat skala prioritas. Jadinya kalian harus membuat rank
dari kebutuhan-kebutuhan apa aja dari yang paling penting sampai yang tidak begitu penting. Itu harus kalian buat di skala prioritas. Seperti itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk kalian tahu nih barang-barang apa aja yang harus dipenuhi saat ini juga. Seperti itu. Kalau kebutuhan yang saat ininya itu sudah terpenuhi, baru boleh nih masuk ke kebutuhan selanjutnya. Oke, yang ketiga, adanya upaya untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing setiap wilayah. Yang keempat, semangat kewirausahaan perlu dikembangkan sehingga lapangan pekerjaan baru dapat tercipta. Selanjutnya tersedianya sarana pemukiman yang sehat dan terjangkau. Dan yang terakhir itu adalah harus dapat menyaring informasi yang kalian peroleh. Seperti itu. Oke, berarti selesai materi kita di bab yang pertama. So, setelah materi bab pertama ini selesai, berarti kita akan melanjutkan ke materi di bab keduanya ya. Seperti itu. Oke, semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dari pembuatan video pembelajaran ini. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.